Sifatnya wajib karena apa Pak? Nanti kita ingin pendampingan di petani porang mulai hulu sampai hilir. Contohnya kalau di Madiun itu Pak, saya membagi Bapak Ahmad memiliki keterampilan pembibitan. Misalnya di sana kita menjadikan pendampingan khusus Pak Ahmad ini harus memiliki NIA. NIA ini gunanya untuk membina agar hasil panennya, pembibitannya bisa laku dijual standar bersertifikasi SNI, dan ini satu-satunya yang dimiliki oleh Aspeporing. Jadi sudah diakui pemerintah. Kita memiliki Kementerian Hukum dan HAM yaitu ADART, kemudian SK Kemenkumham. Jadi seperti itu. Kemudian contoh lain misalkan setelah panen, hasil panennya biasanya dibeli tengkulak Pak. Nah, kalau di Aspeporing bisa bekerja sama untuk membeli hasil panen yang akan kita berikan kepada investor, atau yang kedua langsung kepada pabrik. Jadi yang pegang nantinya akhirnya akan DO itu adalah Aspeporing. Salah satunya seperti itu. Mungkin pemerintah tahun ini masih pelaku-pelaku perorangan yang masuk di sana. Tetapi insya Allah pada tahun kedua, ketiga kita sudah memulai seperti itu. Aspeporing Magetan akan mengirim hasil panennya langsung di pabrik Madiun, di Kuwu tempatnya. Lokasi pabrik tepung porang itu ada di Kuwu Madiun. Bisa juga sampai ke Gresik, sampai di Probolinggo, atau sampai pabrik manapun. Atau juga kemungkinan ekspor bisa dilakukan oleh Magetan dengan catatan tetap melewati Aspeporing. Kalau pemerintah kemarin ekspor ke Cina berhenti total. Karena apa? Pemerintah Cina menghendaki yang ekspor ke Cina barangnya harus bersertifikasi mutu. Kemudian pelaku ekspor yaitu PT atau tidak memiliki sertifikat. Nah di Aspeporing seperti itu Pak. Jadi kalau jenengan punya kartu NIA nomor induk anggota Aspeporing, jenengan mau bagaimana, mau kirim bibit ke Madiun, mau kirim bibit ke Bali sekalipun, tidak akan ditangkap karena legalitas. Karena saat-saat ini banyak pencurian porang, banyak porang yang tidak sesuai standar. Setelah dibeli baru 1 minggu, baru 1 bulan, bibitnya semuanya hancur membusuk. Gitu Pak, banyak tuh seperti itu, 2 ton dibuang sia-sia. Lah Aspeporing ini tugasnya mendampingi petani agar hasil yang dihasilkan misalnya dari pembibitan Pak Ahmad, Bu Katiem, Bapak Prapto, Bapak Soleh tidak akan membusuk dan standar. Mutunya berstandar, seperti itu. Kemungkinan Pak, kira-kira saya belum tahu, di sini sudah banyak pelaku petani porang apa belum kira-kira? Sudah ada lah, monggo, alhamdulillah. Selama ini menjualnya porang di mana Pak? Dengan hasil berapa per kilo? Belum menjual, masih tanam. Masih tanam. Lah monggo, untuk tahun depan Madiun akan memfasilitasi hasil panen. Yang kedua, Madiun nanti juga akan membuat event lomba porang gede-gedean. Misalkan porang itu paling gede 30 kilo sudah juara 1. Kalau dihitung duit 30 kilo kira-kira harganya maksimal 600.000, berarti dihitung 20.000 per kilo, kira-kira seperti itu. Terus hadiahnya yang diberikan adalah sepeda motor harga 20 juta. Kira-kira jenengan mau ikut lomba apa tidak Pak? Lah monggo, saya seneng kalau ikut, karena nanti dengan harapan kalau pengen ikut berarti Magetan semuanya tanam porang. Nah, semuanya bisa tanam porang, dan tanam porang ini paling mudah karena tidak begitu membutuhkan rumit-rumit atau kesulitan. Bisa tumpang sari dengan ketela, tumpang sari dengan sayuran lain, bisa dibuat lariknya satu dari porang, kemudian tanaman penghijauan itu tadi, sayur-sayur atau ketela, kemudian porang lagi, boleh Pak, seperti itu. Di bawah pohon pisang juga boleh. Tapi asalkan budidayanya betul-betul profesional dan dirawat, tidak dibiarkan seperti di hutan. Karena di hutan ini kan tidak budidaya, memang liar. Jadi tumbuhan porang mudah sekali karena liar,
Lah kalau kita profesional budidaya, otomatis kita juga harus membudidayakan sesuai standar operasional prosedur dari Aspeporin. Makanya tugasnya pendampingan di sini. Bahwa hasil dari 2 on umbi dalam waktu 8 bulan bisa menjadi 10 kali lipat berat bobotnya. Sudah terbukti apa belum Pak kira-kira di sini? Dari 2 on menjadi 2 kilo belum? Jadi kalau di Magetan ini makanya kami berkumpul ini terkait program itu Bu. Jadi minta pendampingannya dari A sampai Z lah ya gitu seperti itu. Lah nanti kalau di Madiun sudah berpengalaman budidayanya, saya bukan petani, tapi petani saya Pak yang sudah 15 tahun. Dari biji katak kecil sebenik itu bisa menghasilkan 2 on, bisa 15 kali karena struktur tanah. Nah nanti mungkin struktur tanah di sini berbeda dengan di Madiun, tapi yang jelas rumus porang itu tidak akan habis. 3 kali lipat itu paling minim. Di Madiun bisa sampai 40 kali lipat. Nggih, jadi duit tok. Masuk gak ngiler nggih Pak. 1 hektar itu kalau ditanami porang biayanya 200 juta sampai 250 juta. Mahal nggih Pak? Jalan keluarnya bagaimana kalau mahal? Utang-utangan. Seneng saya Pak. Itu tujuan kita ke sini. Tidak omong tok loh Pak, dicoba dulu, ya. Nah, kalau 10 hektar bagaimana? Orang satu punya 10 hektar bagaimana? 6 miliar Pak setahun. Ya itu Pak. Bagaimana kalau ini ya, saya kupas lagi bagaimana porang itu sampai mendunia, sampai menjadi primadona Indonesia. Sejarah Pak Nyi. Di luar negeri saat ini membutuhkan porang khusus Indonesia dan baru dicukupi Indonesia 2%. 10% porang dunia itu mintanya Indonesia karena apa? Organik. Nomor 2, Indonesia Katulistiwa bergunung-gunung. Di India juga sama, tapi mutunya tidak sebagus di Indonesia. Jadi Pak Presiden RI, Pak Jokowi, mengharapkan untuk mengatasi COVID agar tidak capek menggelontorkan dana tiap tahun 2.400.000 per orang. Ini ben sugih kabeh, seluruh Indonesia, seluruh hutan ditanami porang. Dengan adanya KUR yang ada di bank pemerintah yaitu BRI, Bank Jatim, Bank BNI 46, terus bank apa lagi? Lupa saya, Mandiri. Nah, itu BUMN dikerahkan sebesar-besarnya untuk budidaya porang. Seluruh Indonesia dibuat tanaman porang untuk mencukupi kebutuhan dunia akan porang. Tidak akan bisa, masih kurang lagi. Jadi seandainya 300 tahun kita tanam porang anak cucu, kita masih tetap bagian anak cucu kita. Manfaat porang bagi konsumsi itu apa toh Pak? Konsumsi dari porang itu kita belum bisa proses nih untuk mie, untuk menjadikan beras seperti nasi Pak kalau dimakan. 2 sendok 3 sendok makan nasi, makan beras dari porang organik itu manfaatnya bagi tubuh lebih muda, lebih awet muda 10 tahun, memperbaiki seluruh jaringan organ tubuh baik maupun kulit, dan itu awet. Tapi kita tidak bisa produksi beras, kita impor porang, kita keluarkan di sana diproses menjadi beras, kembalikan lagi di Indonesia mahal 350.000 per kilo. Nah, 350.000 per kilo. Kalau mie instan yang sudah dari porang, dari iles itu sudah 150. Ya Mbak Indah ya, 150.000 satu saset seperti mie instan Indomie goreng itu. Jadi kalau jenengan tanam porang saat ini 300 ke depan, jenengan masih enteng ngopeni anak cucu. Anak cucu dilibatkan. Saya seneng ada petani muda milenial, Pak Lurah terlibat. Dan nanti harapan kita Aspeporin bekerja sama dengan kepala desa dan BUMDes. Tujuannya itu Pak, memberdayakan masyarakat melalui BUMDes. Jadi BUMDes nanti juga akan seperti koperasi miliknya Aspeporin.
menampung hasil panennya, nggih. Kemudian mendistribusikan pupuknya, mendistribusikan bibitnya yang standar nasional yang dimiliki oleh anggota SPPORIN dengan syarat memiliki kartu anggota SPPORIN yang bentuknya NIA, nomor induk anggota. Ya, secepatnya kalau bisa proses Pak itu, karena kita akan mengharapkan kerjasama tentang kredit melalui Bank BNI 46 yang saat ini insya Allah kan awal November, paling lambat awal November harus cair ke masyarakat. Sedangkan kita satu langkah tidak cepat, nggih. Magetan baru terbentuk 1 minggu, SK-nya belum mendapatkan, tapi ini uber-uberan. Akhirnya saya turun membantu Magetan. Insya Allah dalam proses SK pengurus daerah ini nanti akan ditindaklanjuti dengan SK kepengurusan pengurus per kecamatan, kemudian per desa segera bergerak. Meskipun belum dapat, tapi kita harus bergerak mendampingi petani dengan melalui penyaluran kredit KUR BNI 46 yang ditawarkan yaitu 50 juta per orang. Dengan syarat harus memiliki nomor induk anggota. Bayar 300 Pak. Murah tanpa jaminan, cuman bayar kartu karte aja 300 nggih. Nek jenengan cari kredit KUR jaminannya apa? Sepeda motor, rumah nggih atau sertifikat. Lah sertifikat tonggone bapake dienggo kabeh nggih. Kalau di sini kita tidak. Jaminannya adalah asosiasi memiliki kartu anggota. Nanti ngurusnya di pengurus Magetan Pak. Beliau ini wakil ketua, yang di sebelah kiri saya Pak Nanang ketua. Ya, jadi nanti ngurus atau mungkin lewat kecamatan. Jadi tidak semua, kalau di Madiun hanya 5 kecamatan yang ada yang kita bina, karena kecamatan yang lain tanahnya datar dan tidak gunung. Apakah bisa tanah datar? Bisa. Ya, mudah sekali. Dimanapun porang itu berada, 1 jengkal tanah tolong ditanami porang. Nah, kemudian kalau sudah tanpa jaminan 8 bulan saat panen bayarnya Pak. KUR BNI 46 bayarnya saat panen menjadi 52 juta. Ye? Enak apa gak enak Pak kalau utang itu? Gak enak Pak, nggih, gak gelem bayar. Ini bukan bantuan. Nah, jadi ini bukan bantuan pemerintah Pak, bukan hibah. Jadi nanti tolong, maksud kita pendampingan petaniku kuwi tak gondeli. Nek gak bayar ben sungkan Pak, tak parani bolak-balik. Sampai ning jero jeding tak uber-uber, piye Pak tanduranmu Pak, sebulan sekali saya akan datang ke sini untuk mendampingi petani-petani Magetan dalam berbudidaya porang. Karena khususnya Magetan kan ada pengalaman budidaya porang tapi masih dipek dhewe pintere, belum bisa. Karena kemarin dilokne sama tetanggane, dilokne tanam porang itu makanannya ulo. Wong edan wi nandur porang kan gitu. Jadi malu mau menyampaikan ilmunya tuh malu. Kalau saya sudah tidak malu-malu, kalau ini kan program pemerintah, jadi wajib kita sampaikan pendampingan nanti dari tim Madiun 1 bulan sekali. Dari timnya Magetan nanti juga mendampingi dalam 1 kali. Jadi 1 bulan itu ada 2 kali kehadiran tim untuk membuat panjenengan menjadi lebih profesional, baik di bidang pendanaan, yaitu keuangan, bagaimana agar rajin, agar pinter, bahwa uang 50 juta itu harus di manajemen betul-betul. Nah, ini pendampingan kita di bidang manajemen. Kemudian di bidang edukatif agar petaninya pinter. Nanam porang memang boleh, triknya macam-macam, boleh, enggak apa-apa. Misalkan yang Pak Ahmad, saya tidak begitu Bu, nandur umbi aja yang paling mudah. Nah, kalau panen katak tidak jadi duit, nanti nunggu lagi 2 tahun. Nah, itu bagaimana? Disikapi bersama-sama, karena ini kredit KUR dan harus dibayar pada bulan ke-8. Saat panen kan 6 bulan ya, ripah. Yang dipanen adalah kataknya, disimpan saja karena ini utang-utangan, disimpan. Kemudian 2 bulan lagi
kan sudah kering tanahnya, tanamannya daun sudah hilang semua, sambil kering berarti rendemen airnya sudah berkurang, tidak mungkin bosok. Lah baru diambil 2 bulan untuk nyaur utang. Estimasi biayanya bagaimana Pak? Saya jelaskan ya. Estimasi seandainya panjenengan utang 50 juta iso nyaur pura dalam 8 bulan. Begitu nggih kira-kira pertanyaannya? Nggih, kula seneng Pak. Semangat gitu, the point katanya Pak Ketua Pak Nanan. Estimasi biaya 50 juta kira-kira untuk beli bibit yang cepat panen dapat duit banyak itu adalah beli umbi 1 kilo isi 5. Belinya umbi nanti